Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang selalu mengasihi dan senantiasa peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, pimpinan pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan, sehingga kami dapat melalui semuanya dengan berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 dan 2. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Zakaria 2 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Saudara dikasih Tuhan, Zakaria adalah seorang nabi yang berusia muda, yang hidup sejaman dengan Nabi Hagai. Arti dari nama Zakaria adalah Yahweh mengingat, atau Tuhan mengingat. Sebagai seorang nabi yang diutus Tuhan, Zakaria menyampaikan suatu pengharapan kepada sisa bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem. Ia menyampaikan bahwa Tuhan mengingat akan janji-janjinya kepada umatnya. Bagi orang-orang yang baru kembali dari pembuangan, Zakaria memberikan nubuat yang khusus tentang masa depan mereka untuk jangka yang dekat dan juga jangka yang jauh. Bangsa Israel masih akan dihakimi karena dosa-dosa mereka, tapi mereka juga akan dibersihkan dan dipulihkan, serta Tuhan akan membangun kembali umatnya. Secara jangka panjang, kitab Nabi Zakaria berbicara tentang kedatangan Mesias, yaitu Juru Selamat yang akan menyelamatkan semua orang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-8. Ada sebuah kalimat yang disampaikan firman Tuhan melalui Nabi Zakaria, di mana di situ dikatakan, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Perkataan firman Tuhan ini mengandung arti tentang pemeliharaan Tuhan, pembelaan dan perlindungan Tuhan bagi umatnya yang percaya kepadanya, serta pembalasan Tuhan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang percaya. Ada 4 hal yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua dalam konteks hidup kita sekarang ini melalui ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan memelihara kehidupan saudara dan saya. Terkadang situasi yang ada membuat kita goyah dan meragukan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tapi mari kita sadari dan ketahui bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, tapi selalu memelihara kita selama kita ada di bumi ini. Karena itu saudara, jangan kita khawatir, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang kedua saudara, Tuhan menyatakan pembelaannya atas kita. Terkadang ada oknum-oknum tertentu dalam hidup kita yang mempunyai keinginan untuk melakukan yang tidak baik terhadap kita, yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan karakter atau kehidupan saudara dan saya. Tapi kita tidak perlu takut saudara, karena Tuhan sendiri akan menyatakan pembelaannya dan membuat mereka yang ingin menghancurkan kita menjadi malu. Dalam Mazmur 23 ayat 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi di sini saudara kita tahu bahwa Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang berniat tidak baik, dan sebaliknya Tuhan akan mengangkat kita.
Yang ketiga, saudara, Tuhan memberikan perlindungan. Ayat firman Tuhan ini menyatakan secara implisit agar jangan kita takut dalam menghadapi berbagai keadaan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan, sehingga Ia akan memproteksi kita dari segala yang jahat. Tuhan menggenggam kita dalam tangannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Yang keempat, saudara, Tuhan melakukan pembalasan. Tidak usah kita membalas kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita, karena Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Roma 12 ayat 19 berkata, "Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur dan tenang dalam janji kebenaran firman Tuhan. Kita adalah seperti biji mata Tuhan. Ini artinya bahwa Tuhan memelihara, membela, dan menjagai kita senantiasa. Percayalah akan hal ini, saudara, dan hiduplah dalam janji firman Tuhan, sehingga nyata kebenarannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kekuatan, sukacita dan penghiburan bagi setiap kami. Kami menyadari lewat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau menjagai kami seperti biji mata-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu kami sadar bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kami, dan Tuhan memberikan kami pembelaan, Tuhan menyatakan perlindungan, dan Tuhan sendiri yang melakukan pembalasan terhadap oknum-oknum yang melakukan yang tidak baik kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih dan pembelaan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau khawatir dan takut dalam menjalani kehidupan ini, oleh karena ada Tuhan yang selalu memelihara serta membela kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat, menyembuhkan, memberikan jalan keluar, menyatakan mujizat-Mu kepada setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.